Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang doa dan waktu-waktu dikabulkannya doa kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ayat ini berada di dalam rentetan ayat kewajiban tentang puasa Ramadan, yang berarti, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, jika hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakan kepada mereka bahwa aku ini Allah Subhanahu wa ta'ala dekat. Maka memohonlah kepadaku, niscaya aku akan mendengarkan dan mengabulkan permohonan mereka. Di lain ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkata atau berfirman, ud'uni astajib lakum. Bermohonlah, berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan doa-doamu. Nah, dari dua ayat tersebut bisa kita menyimpulkan bahwa Allah senantiasa menunggu doa-doa dari setiap hamba-hambanya yang beriman. Bahkan dalam agama kita dikategorikan orang tersebut sombong, angkuh, kalau dia termasuk orang yang jarang berdoa. Oleh karena itu, mari kita memaksimalkan apa yang ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu doa-doa kita. Nah, di dalam berdoa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar doa-doa kita itu senantiasa didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita mesti serius di dalam berdoa. Tidak boleh bermain-main di dalam berdoa, agar Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul melihat bahwa si hambaku ini serius di dalam permintaan doanya kepada aku. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan, minuman, dan pakaian kita sebaiknya atau seharusnya bersumber dari sesuatu yang halal, tidak bersumber dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa beberapa hal tersebut yang perlu kita lakukan sebelum kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian daripada itu ada beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menunggu, menantikan doa-doa dari setiap hamba-hambanya. Waktu-waktu tersebut adalah yang pertama, ketika kita selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah itu kita berdoa apa saja terkait keinginan kita di dunia ini dan keinginan kita di akhirat nanti. Tentu doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah semua yang baik-baik. Tidak boleh kita mendoakan saudara-saudara kita untuk mendapatkan kehancuran misalnya. Tidak boleh kita mendoakan tetangga sebelah untuk didatangkan banjir kepada mereka. Itu doa-doa yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, waktu doa kita diterima ketika Allah menurunkan hujan dari langit, maka kita dianjurkan untuk banyak berdoa di situ. Mudah-mudahan dengan datangnya hujan tersebut bisa mendatangkan rahmat kepada diri kita, orang tua kita, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian yang ketiga,
Doa ketika kita sedang menjalani atau menjalankan ibadah puasa, apalagi puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu salah satu waktu di mana Allah menantikan dan mendengarkan doa-doa umatnya adalah ketika dia sedang berpuasa atau melaksanakan ibadah puasa. Mari kita berdoa apa saja. Dari pagi hari bahkan sampai menjelang berbuka puasa, kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah mendengarkan dan mengijabahnya, insya Allah. Dan yang terakhir adalah doa orang yang terzalimi. Jadi orang yang terzalimi juga itu insya Allah ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mendengarkan dan mengabulkan doa-doanya. Oleh karena itu, hati-hatilah kita ketika menzalimi orang lain, karena doanya termasuk yang didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, mari kita, agar kita tidak dianggap Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sombong, orang yang angkuh, mari kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam salah satu riwayat pernah dikatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu merupakan senjatanya orang mukmin. Oleh karena itu, selama doa masih gratis, selama doa masih diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak doa-doa kita dan memperhatikan syarat-syarat doa-doa kita supaya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menunggu tentunya waktu-waktu yang Allah mendengarkan dan mengijabah dari doa setiap dari kita. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua, apalagi di bulan yang penuh berkah ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.